bentuknya tadi ada pengaduan IMB, terus pembuatan sertifikat yang lama. Nah, Hah? Iya. Iya kan ada aturan, ada yang 7 hari, 3 hari itu. Warga adukan masalah kelas kakap. Pantes Anies dulu tutup balai kota. Pendukung Anies banyak yang nyinyir ketika PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono membuka kembali posko pengaduan di balai kota. Mereka bilang, ngapain buka aduan warga? Padahal sudah ada aplikasi Jaki. Jakarta dibilang kembali ke zaman primitif. Ada aplikasi tapi tidak dimanfaatkan. Sebelum saya komentari ini, mari kita bicara soal latar belakangnya. Pada hari pertama, ada beberapa warga yang datang mengadukan masalah, dan masalah yang mereka keluhkan termasuk kelas kakap. Salah satu warga Bambu Apus mengadukan dirinya dimintai uang dan merasa diperlakukan tidak profesional. Dia mengaku diminta uang dengan variasi yang berbeda-beda, mulai dari 150 juta rupiah hingga 2,5% dari harga total harga tanah oleh oknum di salah satu unit pelaksana teknis di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI. Dia sudah melaporkan masalah ini secara langsung maupun berbasis elektronik, tapi tidak ada perkembangan sejak diadukan pada 2019. Dia juga sudah mengadu lebih dari 10 kali ke gubernur sebelumnya, hingga ke wali kota, camat, RT dan RW, tapi tidak ada tindak lanjut. Ada juga masalah pungli yang dialami oleh warga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dia mengadu soal permintaan uang sebesar 1,5 juta rupiah untuk calon ketua RT di Grogol Utara. Ada juga warga Pulau Raya, Petegongan, Jakarta Selatan, yang mengadu soal banjir di rumahnya karena sejak 2013 hingga awal 2020 tidak pernah kena banjir, tapi sejak 2021 hingga saat ini rumahnya kebanjiran. Yang paling parah adalah pengakuan dari Heru, di mana ada aduan dari petugas PPSU yang dijadikan staf pribadi seorang lurah. Saya nggak ingin menyebutkan lurahnya. Yang ngadu ini PPSU-nya. Saya panggil lurah ke kantor. Jadi lurahnya itu, bayangin. Jadi yang ngurusin di rumahnya 2, jadi sopirnya 1. Ya kurang dong, kata Heru. Gila. Petugas PPSU digaji negara, tapi bisa-bisa dijadikan staf pribadi. Kalau ketahuan Ahok, lurah yang bersangkutan langsung ditendang keluar. Kelar hidupnya. PPSU telah terikat kontrak dengan Pemda DKI tapi malah dieksploitasi seenak jidat. Balik lagi ke nyinyiran dari pendukung Anies. Kenapa tidak pakai Jaki aja? Justru karena ada beberapa hal sensitif yang tidak bisa menggunakan aplikasi sehingga harus tatap muka. Coba pikir pungli sebesar 150 juta rupiah dilaporkan ke aplikasi. Ini namanya buang waktu. Bagaimana dengan petugas PPSU yang diperlakukan semena-mena? Apakah mungkin melapor lewat aplikasi? Saya kalau mengalami masalah besar begini, ogah pakai aplikasi. Masalah besar dan sensitif tak mungkin bisa diakomodasi oleh Jaki. Kemungkinan pasti tidak akan ditindaklanjuti. Belum lagi data tersebar dan menambah rumit masalah. Mau mengadu ke gubernur, sedangkan si Anies pengecut dan menutup balai kota dengan gorden. Seperti yang dialami petugas PPSU tadi. PPSU tak bisa lapor dan terpaksa pasrah karena aduan masuk ke lurah. Apa mungkin lurahnya bakal tindak diri sendiri? Lantas mereka mau mengadu ke siapa? Ke PA 212. Mereka aja hidup dari belas kasihan pemberi nasi bungkus. Tak ada nasi bungkus, tak ada demo. Itulah prinsip mereka yang utama. Dulu Anies sangat banggakan Jaki. Anies pernah mengatakan petingginya pelayanan pemerintah secara digital selama pandemi COVID-19, sehingga Pemprov DKI menciptakan aplikasi bernama Jaki. Melalui aplikasi Jaki, masyarakat bisa mendapatkan layanan dari Pemprov DKI dan juga melaporkan pegawai Pemprov yang melakukan pelanggaran. Anies mengatakan, Jaki diperlukan sebagai alat untuk memastikan masyarakat bahwa Pemprov DKI mendengarkannya dan dapat segera memberikan pelayanan yang dibutuhkan. Nyatanya, tanya saja orang-orang apakah aplikasi ini bermanfaat. Anies saja sering kabur saat ditanyai wartawan atau di demo warga. Bagaimana mungkin bisa memecahkan masalah? Kalau yang di atas saja tak becus, kira-kira bawahan bakal gimana? Kesimpulannya, baru 2 hari kerja, Anies sudah dikuliti kebobrokannya. Lapis demi lapis ketidakbecusan makin terlihat jelas. Kerjanya cuma bikin tempat selfie dan beautifikasi berbagai tempat.
Padahal dulu dia sering nyindir Ahok cuma fokus bangun benda mati, sekarang jilat ludah sendiri. Yang penting semua happy di era Anies. Ada yang dapat kelebihan bayar, ormas dapat hibah, bobrok jarang terekspos seperti aduan di atas. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syua.com, ditulis oleh XRD. Bagaimana menurut Anda?